Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid din waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng sahabat setia channel Lapanan Senen Wage kang tansah kula hormati, salam takdim, salam hormat, salam sejahtera dumateng panjenengan sedaya di mana engkau berada. Jangan lupa kita membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah. Alhamdulillah ini mau perjalanan itu akhir sana anak saya di pondokan ya, itu liburan akhir sana. Nah ini liburan buat jalan-jalan. Yang pertama insya Allah ziarah, di mana nanti terusan yang kedua dapat ziarah, yang kedua dapat jalan-jalannya. Kalau jalan-jalan aja nanti tidak dapat ziarahnya. Kalau ziarah bisa dapat jalan-jalannya. Alhamdulillah. Saya satu kebanggaan punya anak mau mondok ya. Saya idam-idam dulu. Saya dulu mau mondok. Mau mondok sarana keadaan tidak boleh orang tua. Nah ini alhamdulillah anak saya mau mondok dan saya pondokan jurusan Quran dan kitab-kitabnya ya. Dia senang sekali. Saya bangga ini liburan di pondok. Nah itu saya ajak jalan-jalan untuk menyenangkan ya. Subhanallah, nanti menuju ke Jawa Timur sama Mbah Wiji dari Nganjuk, sareng-sareng ke sana, nanti diantar sampai ke Ngawi ya. Alhamdulillah insya Allah di Ngawi, di sana silaturahim pada saudara juga ya, saudara muslim. Wah ini jalan-jalannya heboh insya Allah nih di perjalanan. Nanti lihat-lihat di sana, lihat apa ya perjalanan di sana, lihat-lihat masjid ya. Jalannya ya tempat masjid sana, lihat masjid sana indahnya gitu. Subhanallah. Jadi apa menganu bangunan masjid nanti. Arsitek, subhanallah. Dan jangan lupa saudara-saudaraku di mana engkau berada, kalau punya anak paling enggak itu ditanamlah dalam jiwanya keimanan utawi ilmu-ilmu agama. Boleh kita menjadi abri, boleh menjadi pegawai, pejabat, apapun tani, kerja engkau. Yang penting itu apa? Ditanam dengan ilmu agama juga. Dikhawatirkan kalau tidak ditanam dengan ilmu agama, kalau keimanannya masih kokro, itu membahayakan. Kenapa? Kadang itu pergaulan itu banyak susahnya. Kalau keimanannya, agamanya masih kendor, nanti di pergaulan, di jalan, utawi jumpa temannya, di kerjaan, itu nanti apa temannya ngajak minum, barang yang tidak dihalalkan, yang haram, nanti ikut. Main judi, main apa, nanti ikut. Nah, dikhawatirkan itu. Tapi kalau sudah diberi keimanan, agamanya kuat, insya Allah, walaupun di tempat manapun insya Allah dengan izin Allah, ini sudah ada kendalinya. Utawi apa? Ikatan, utawi dadung, coro sapinya ada dadungnya. Jadi dia merasa takut kepada Allah kalau melakukan suatu yang dilarang. Dia sudah takut kepada Allah kalau tidak melaksanakan perintahnya. Itu yang paling penting, saudara-saudaraku, di mana engkau berada. Tanamkanlah di dalam hati, dalam jiwa anak-anak engkau ilmu agama. NU kalau bisa ya. NU, saya seorang NU, saya itu NU. Lah itu kalau sudah ditanam, saya punya saudara itu subhanallah, di mana tempat ada yang diajak apa, nah, contohnya diajak yang dilarang agama itu sudah kuat, dia mampu. Jadi dia tidak kengguh. Ada temannya minum, dia nggak itu minumnya apa tuh keratinde nggak saya nih.
ada sprit minta spritnya. Itu keimanannya sudah kuat. Jadi punya anak itu, kalau orang tua sudah bangga, sudah senang. Kalau anak itu apabila dia sudah keimanannya kuat, agamanya kuat. Jadi di mana tempat pun dilepas kerja, menjadi abri, menjadi petani, menjadi apa pergaulannya apapun, itu sudah bisa menahan hawa nafsunya. Tetap dia takut menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi petugas pegawai dia takut korupsi. Ini hebat ini. Bagi saya orang yang jujur itulah orang yang bagus, orang yang sakti, yang hebat itu adalah orang yang jujur dan dia bisa mengakui melakukan suatu kesalahan. Jujur melakukan suatu kesalahan, dia itu merendah diri, mang tawadhu lillah arfa'ahullah. Saudara-saudaraku, di mana engkau berada, kita tanamkanlah di mana tempat sifat merendah. Itu hadisnya Rasulullah, mang tawadhu'a rafa'ahullah. Merendah seperti tanah. Kita itu ibaratkan, itu kan diri kita kan dari tanah ya. Dari tanah. Dari tanah, dan kalau bisa merendah seperti tanah. Kenapa? Tanah itu banyak merendahnya. Tanah itu banyak merendahnya, justru malah tambah banyak manfaatnya. Setiap orang butuh tanah, air pun butuh tanah, pohon-pohonan, hewan apapun membutuhkan tanah. Seandainya kalau tidak ada tanah, mana bisa hidup diri kita, dan mana bisa hidup pohon-pohonan itu, air dan sebagainya. Tanah itu saya melihat, saya pernah tani ya di sawah. Itu tanah itu hebat. Kita injak pun tidak marah. Kita taju, kita cangkul tidak marah. Justru malah kita kasih biji jagung. Justru malah tumbuh. Akan kembali kepada diri kita juga. Dalam arti apa? Kita walaupun disakitin orang, dijelek-jelekin orang, justru timbul jangan marah. Justru kita itu membawa manfaati orang yang menyakiti itu tadi. Contohnya kayak pohon mangga. Pohon mangga itu saya lihat waktu kecil, saya juga pernah itu menghantam mangga ya. Saya hantam, akan jatuh itu mangganya. Sudah dihantam, malah saya nakal itu juga, saya akui saya itu nakal. Lah, mangga saya hantam pakai kayu. Ketika kena malah saya dikasih yang matang. Saya makan manis. Masya Allah, hebatnya itu. Kalau kita itu punya hati, kalau disakitin orang, kita ridho. Kalau dicocotnya menyakiti diri kita ridho, hati pun tidak sakit. Justru malah kita beri, kita doakan mudah-mudahan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, keselamatan tercurahkan, selamat dunia akhirah. Kalau kita punya rezeki justru malah dikasih. Subhanallah, hebatnya. Kalau kita itu belajar ya, dihantam orang, wah kurang ajar orang itu, wah aku sakepet, kalau saya sebul ben ngeluh, itu susah itu. Nah, itu masih belum bisa merendah diri kita. Mang tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang akan merendah sedalam-dalamnya, maka derajatnya akan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sombong akan dihinakan Allah, direndahkan Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan siapa yang merendah akan Allah menarik rantai dari langit, akan diangkat. Tapi siapa yang sombong akan menarik rantai dari bawah bumi, akan direndahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana engkau berada, yang penting akhlak engkau tata lan merendah. Mang tawadhu'a lillah arfa'ahullah. Kembali dari tema tadi anak ya. Lah, kalau kita punya anak itu di pondokno, utawi dikajekno suruh ngaji, masih kecil aja lulus SD sampai kon kerja cari uang. Tapi keimanannya belum ditata, nanti kerja cari uang, ke bidung teman-temannya susah. Bahkan itu ada, saya lihat punya teman saya ke sini, pakai tato itu naga. Wah,
Kalau punya anak kok pakai tato naga, pakai anu, ya jangan bangga. Nanti kalau tua kecil jadi apa? Cacing nanti. Kita bangga kalau punya anak itu akhlaknya bagus, budi pekertinya mulia, budi pekertinya yang luhur, yang mulia. Ibadahnya bagus, kasih sayang kepada orang tua, manfaat kepada orang banyak. Rasulullah senang kalau umatnya itu punya anak banyak. Dalam yang dimaksud punya anak banyak itu apa? Bukan anaknya gembridil ada 20, 30, enggak seperti itu. Satulah anak banyak manfaatnya daripada banyak gabuk kabeh. Nah itu ada saya nanam padi itu seperti itu. Nah, ada yang satu ulen itu satu padi itu gabuk semua keterak putih degluk. Jadi jangar. Siapa yang suatu sombong berarti jangar itu nanti nggak ada isinya, harus menunduk, merendah. Nah, punya anak seperti itu, yang gimana? 1, 2 kalau banyak manfaatnya. Gimana cara banyak manfaatnya? Contoh kayak apa ulama itu banyak manfaatnya kalau yang usaha sukses untuk membantu fakir miskin, panti asuhan, majelis, masjid, jalan untuk membantu orang fakir miskin dibantu, majelis membangun, ulama membangun dibantu. Masya Allah, dari uluran tangan orang yang dermawan itu, Masya Allah, nanti akan dibalas Allah. Orang yang dermawan itu akan masuk surga duluan datanya. Di dalam kitab Nadharatun Nasihin ya, itu masuk duluan. Jadi ini tidak saya luaskan tentang itu, nanti panjang lebar ya. Ini sudah jam 8:30 hampir ya, nanti nggak berangkat soalnya apa ya, rada catat saya itu malaikat ya lo omongan dia. Suka bicara gitu loh Kang Mbak. Subhanallah. Dan saya berpesan pada saudara-saudara di mana aku berada, kalau punya anak masih kecil sekolahin sama mondok ya, di madrasah, di pondokan, di TPQ lain sebagainya. Kalau sudah besar keluar di pondokan, jangan lupa untuk silaturahim utawi sowan ngarsanipun gurunipun pondok. Tapi selalu mengingatkan menghadiri majelis zikir. Nanti akan rohaninya tersiram. Cara tanam disiram itu akan subur. Panennya insya Allah akan maksimal. Dipupuk. Orang tua memupuk biar subur. Lah siramannya kepada kiainya. Tetap diweni pitutur itu nanti dengan izin Allah insya Allah itu tidak terlalu menggok. Cara dadung kalau sapi itu ada kendalinya. Kalau apa mau hatinya marah akan ada kendalinya. Kalau mau berani kepada orang tua akan ada kendalinya. Kalau sudah didadung. Lah itulah kadang banyak keluar yang dari pondok nanti mengeras sama orang tua aja berani, sama membawa kekacauan dan kerusakan dalam akhlak keluarga. Lah ini gara-gara apa? Kadang sudah di pondok nggak mau sowan ke tempat gurunya. Barbar. Enggak seperti itu. Kalau dari pedoman saya, walaupun di mana itu diusahakan silaturahim di guru. Guru bukan hanya di dunia, juga sampai ke akhirat. Almar'u man ahabba. Maka biar dikumpulkan, tanamkan rasa cinta kepada guru engkau, tanamkan rasa cinta kepada orang tua engkau, tanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tanamkan cinta kepada sesama makhluk Allah, dan tanamkan cinta kepada ngasihin Allah Ta'ala, rindu selalu dilihat Allah, bukan hanya yakin, dan selalu dilihat ngasihin Allah Ta'ala. Kalau engkau sudah merasa selalu dilihat kepada Allah, kalau meninggalkan apa yang diperintah, engkau akan malu. Engkau akan maksiat, pikiran akan malu kepada Allah. Kenapa? Kita selalu dilihat kepada Allah. Kalau belum takut kepada Allah, belum merasa dilihat pada Allah, sama istri, nanti malaikat itu. Kalau nggak dilihat istri, di sana malaikat itu ini. Kenapa? Belum merasa takut lan dilihat karo Gusti Allah. Kalau merasa dilihat karo Allah, di mana tempat engkau? Subhanallah. La ilaha illallah, la majuda illallah. Tiada Tuhan selalu kang maujud disembah kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah al-majudu bikuli zaman. Bikuli makan. Dia akan wujud di tempat setiap tempatan keadaan. Ya sudah saudaraku, di mana engkau berada, jangan lupa banyak dzikir, lan sholawat, baca Quran, sholatnya ditertilkan, diaktifkan 5 waktu lan sunnahnya. Nah, itu tanamkan dalam hati, dikilah merasa dilihat kepada Allah, bukan hanya yakin dan juga selalu dilihat Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menjadi engkau berana doa berdoa seturan kanthi selawase. Ulasan dari saya mudah-mudahan manfaat dumateng kula panjenengan sedaya, saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.